Komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan sebagai implementasi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi merupakan proses individu dalam hubungan kelompok, organisasi, dan masyarakat. Membuat dan menggunakan informasi untuk berhubungan satu sama lain dengan lingkungan. Komunikasi merupakan sarana menampilkan pesan, mengekspresikan diri, serta mempengaruhi orang lain. Pada konteks pembelajaran, keterampilan dalam berkomunikasi dapat dimaknai sebagai keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang peserta didik. Karena keterampilan ini bertujuan untuk menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya, serta untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi dalam pembelajaran akan membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif, karena terbangun komunikasi antara guru dengan peserta didik, ataupun di antara sesama peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Rasa percaya diri adalah sikap percaya dan yakin akan kemampuan yang dimiliki individu, yang dapat membantu seseorang untuk memandang dirinya dengan positif, sehingga mampu bersosialisasi secara baik dengan orang lain. Orang yang kurang percaya diri akan cenderung sedapat mungkin menghindari situasi komunikasi. Ia takut orang lain akan mengejek atau menyalahkannya. Dalam diskusi, ini akan lebih banyak diam. Dalam pidato, ia berbicara terpatah-patah. Ketakutan untuk melakukan komunikasi dikenal sebagai communication apprehension. Orang yang aprehensif dalam komunikasi akan menarik diri dari pergaulan, berusaha sekecil mungkin berkomunikasi, dan hanya akan berbicara apabila terdesak saja. Bila kemudian ia terpaksa berkomunikasi, sering pembicaraannya tidak relevan, sebab berbicara yang relevan tentu akan mengundang reaksi orang lain, dan ia akan dituntut berbicara lagi. Ada sebuah penelitian menerangkan bahwa orang-orang yang aprehensif dalam komunikasi cenderung dianggap tidak menarik oleh orang lain, kurang kredibel, dan sangat jarang menduduki jabatan pemimpin pada pekerjaannya. Mereka cenderung tidak puas. Di sekolah mereka cenderung malas, karena itu mereka cenderung gagal secara akademis. Sedangkan keterampilan berkomunikasi merupakan kemampuan khas manusia yang paling sempurna dan mengagumkan. Jika kalian sering sakit perut atau keringat dingin saat berbicara dengan orang baru, kalian gak sendirian. Dilansir dari Huffington Post, sebanyak 75% orang dewasa merasa tidak percaya diri saat harus berkomunikasi dengan orang lain. Padahal, kalian tahu bahwa komunikasi itu penting, supaya kalian bisa berinteraksi dengan orang di sekitar kalian. Lantas, gimana sih cara berkomunikasi dengan baik dan percaya diri? Tidak bisa dipungkiri kalau kemampuan komunikasi itu adalah salah satu kemampuan yang paling penting yang wajib dimiliki oleh semua orang. Ibaratnya adalah salah satu soft skill yang bisa ngebedain kalian yang biasa-biasa aja sama orang-orang yang luar biasa. Jadi kayak bisa dibedain gitu, skill komunikasi yang baik dan skill komunikasi yang tidak baik. Komunikasi dibutuhkan untuk berbagai macam hal, mulai dari mengekspresikan perasaan dalam hubungan, menginformasikan sesuatu, menyuruh orang, mempengaruhi orang, sampai memenuhi ekspektasi yang ada di masyarakat. Makanya ketika kita ngerasa kalau kemampuan komunikasi kita kurang ideal, itu rentan banget untuk ngaruh ke berbagai macam aspek di hidup kita. Pasalnya, cara berkomunikasi kalian inilah yang akan menentukan apa pesan yang kalian bawa benar-benar tersampaikan dengan baik atau enggak. Kalau keburu takut atau kurang percaya diri saat berbicara, hal ini bisa membuat omongan kalian jadi nggak jelas dan terbata-bata akhirnya. Pesan tersebut jadi sulit dipahami dan memicu salah persepsi. Itulah kenapa penting untuk mengetahui cara berkomunikasi yang tepat. Nah, banyak orang yang juga punya struggle yang sama, yaitu nggak pede saat berkomunikasi. Berikut ada beberapa tips yang perlu kalian perhatikan. Ini dia. Pada saat kita melakukan interaksi pada audiens atau lawan bicara, coba deh kalian memberanikan diri untuk
eye contact gitu, tatap mata. Dengan cara kita bertatap mata dengan lawan pembicara itu bisa meningkatkan kepercayaan diri secara nggak langsung. Juga itu tuh bisa kita tuh fokus gitu sama apa yang dibicarakan sama lawan bicara. Tapi gue juga punya tips sih, kalau misalkan kita lagi ngobrol nih berduaan misalkan, kita tuh harus bisa mendengarkan dengan baik gitu apa yang dibicarakan sama lawan bicara kita. Terus kita harus bisa memahami juga gitu, paling gitu sih gitu. Yang pertama, mendengar. Ngedengerin ini lebih dari sekedar menerima informasi bersuara. Kalian bisa dengar suara AC, dengar suara film, dengar suara temen lu lagi cerita, lagi nangis. Ngedengerin tuh beda sama ngedenger doang, karena ada proses fokus dan konsentrasi untuk menginterpretasi pesan yang kalian terima. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang curhat, kunci kalau kita ngedengerin adalah kalian tahu isi dari pesannya, isi dari curhatannya, gerak-gerik tubuhnya, itu menunjukkan apa sampai dengan emosi apa yang kalian tangkap ketika dia bercerita. Ini tuh jarang banget dilakuin sama banyak orang, sehingga ketika ngedengerin curhatan orang, mungkin kalian sambil main HP, nggak fokus, dan sebagainya. Nah, itu adalah penyebab miskom. Hal ini rentan banget terjadi ketika kalian nggak ngedengerin orang. Jadinya miskomunikasi deh. Kadang kita mikir kita lemot atau gimana, tapi bisa jadi bener sih karena kita nggak ngedengerin. Jadi bukan karena kita salah ngomong atau gimana, tapi komunikasinya emang gagal aja gitu. Kalian nggak ngedengerin jadinya. Pesan yang sampaikannya pun jadinya nggak sampai. Menariknya adalah ngedengerin itulah komponen yang cukup penting. Bahkan menurut penelitian, manusia itu ngabisin 45% porsi komunikasinya itu cuma buat ngedengerin dibanding berbicara. Dan ini lebih banyak sebenarnya daripada porsi bicara. Jadi kalian bisa banget nih buat mulai melatih ilmu komunikasi, dimulai dari mendengarkan. Kesulitan saya dalam berkomunikasi mungkin pas lagi presentasi ya. Soalnya kan kita dilihat dosen, terus dilihat teman-teman banyak juga ya. Pasti ada rasa grogi atau gugup. Tapi tenang, gue punya tipsnya. Biasanya gue sebelum presentasi itu membaca materi, terus dipahami. Habis itu kita belajar di depan cermin, jadi self talk gitu. Kita berlatih sendiri gitu di depan cermin supaya kita pede. Gayanya kita harus gimana, terus postur tubuhnya harus gimana. Yang kedua, self-talk. Awal untuk melatih cara berkomunikasi dengan orang lain adalah bicara sendiri di depan cermin. Dilansir dari Psychology Today, melatih self-talk atau berbicara sendiri bisa membantu meningkatkan rasa percaya diri. Berdirilah di depan cermin dan perhatikan mimik wajah kalian sendiri, dan mulailah berbicara dengan jelas dan jangan terburu-buru. Anggaplah kalian sedang berbicara dengan teman sendiri. Hal ini dapat membantu mengetahui alasan dibalik ketakutan kalian terhadap orang lain. Misalnya kalian gak percaya diri saat berbicara dengan orang lain karena merasa penampilan kalian gak menarik. Nah, di sini lebih memperhatikan bagian mana sih yang dirasa kurang menarik, lalu perbaiki. Sedangkan jika kalian takut berbicara karena omongan kalian kurang jelas, kalian bisa memperbaikinya. Nah, mulai sekarang jadi bisa tahu di mana letak kesalahannya dan menemukan solusinya. Menurut saya, kurangnya kepercayaan diri dalam berkomunikasi itu seperti kita terlalu takut untuk memulai berkomunikasi gitu. Jadi sebenarnya itu kita jangan terlalu merasa takut salah dalam memulai obrolan. Dan di sini saya akan memberikan tips untuk berani dan jangan takut untuk salah. Yang ketiga, jangan takut salah. Mungkin merasa minder untuk bicara dengan orang lain karena takut salah. Ya, takut bahwa semua apa yang kalian sampaikan nanti akan dikritik habis-habisan dan membuat nyali kalian ciut. Kunci penting untuk melatih cara berkomunikasi yang penuh percaya diri adalah jangan pernah takut salah. Ingat, pembawa acara profesional pun pernah mengalami salah bicara, jadi wajar-wajar aja jika nantinya kalian keceplosan atau salah ucap di sela-sela pembicaraan. Yang terpenting, sampaikan omongan kalian dengan baik dan jelas. Jika nantinya kalian salah bicara atau memicu perbedaan pendapat, segeralah minta maaf dan diskusikan dengan baik. Ketika kalau sudah berani berbicara tanpa takut salah, ini artinya cara berkomunikasi kalian sudah membaik dari sebelumnya. Ya, kalau misalnya berkomunikasi di depan orang sih sebenarnya itu salah satu kesulitan yang sering saya alami, tapi tenang aja teman-teman, gue punya tips buat kalian, yaitu dengan cara kalian meminta bantuan teman-teman kalian. Jadi kalian gak usah malu buat minta bantuan mereka buat ngelatih
skill komunikasi kalian gitu. Misalnya kalian sebelum presentasi atau sebelum berbicara di depan orang banyak, kalian bisa meminta teman kalian untuk melihat dulu apa yang kurang, apa yang salah, paling gitu aja sih. Coy, gua mau minta tolong nih. Besok gua mau presentasi tugas buat Bu Bonita. Ini gimana sih? Bener gak nih? Terakhir, perbanyak latihan. Perbanyak latihan berbicara dengan teman. John Greenwood, seorang penulis terkenal dari Britania Raya, mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan diri seseorang dibentuk oleh lingkungan. Jikalau berada di tengah-tengah orang yang jarang bersuara, maka bisa terbawa untuk ikut diam terus-menerus. Mintalah bantuan teman terdekat kalian untuk berlatih cara berkomunikasi yang baik. Duduklah berhadapan dengan teman, lalu bicarakan hal apapun. Setelah itu, mintalah teman tadi untuk mengoreksi apa yang kurang. Misalnya, cara bicara yang terlalu cepat, kurang jelas, atau terlalu ngalor ngidul. Selanjutnya, cobalah keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan teman yang aktif berbicara. Mau gak mau, kalian akan dipaksa untuk menimpali pembicaraan secara nggak langsung. Hal ini akan melatih cara berkomunikasi dan bikin lebih percaya diri.